Halo, perkenalkan nama saya Dila Holisa Alfiah dari jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas tentang protokol kesehatan dan pentingnya vaksin. Oke, langsung saja. Protokol kesehatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Untuk protokol kesehatan yang pertama, yaitu memakai masker. Sebelum adanya wabah COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, mengatakan bahwa penggunaan masker hanya untuk orang-orang yang sakit. Namun, beberapa waktu selang adanya COVID-19, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik sehat maupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, untuk pemakaian masker yang baik dan benar bisa dilihat di video berikut. Nah, yang kedua, rutin mencuci tangan hingga bersih. Itu merupakan protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik beberapa kali, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung atau mulut, saat batuk dan bersin. Nah, untuk cara mencuci tangan yang baik dan benar bisa dilihat di video berikut. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Seseorang tidak bisa setiap saat memastikan bahwa diri mereka itu nggak terjangkit COVID. Maka dari itu, seseorang harus memiliki kesadaran untuk menjaga jarak dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan penularan tanpa disadari. Kalaupun mau keluar rumah, harus jaga jarak dan ikuti protokol kesehatan seperti video berikut. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering bertemu orang lain, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 pun semakin tinggi. Pemirsa, Pasar Tanah Abang menjadi salah satu lokasi yang selalu ramai untuk dikunjungi oleh masyarakat guna membeli keperluan jelang Idul Fitri. Tidak hanya dari wilayah Jakarta ataupun Jabodetabek saja, namun pengunjung datang mulai dari Bogor hingga Padang, Sumatera. Kalau dilihat, memang kondisi di Pasar Tanah Abang saat ini, yaitu 3 minggu di bulan Ramadan, kondisinya bukan ramai lagi, sudah penuh oleh pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Anda dapat melihat protokol kesehatan bahkan diabaikan, terutama adalah jaga jarak yang kemudian tidak dapat dihindarkan lagi oleh satu sama lain pengunjung. Tanggal 1 Mei lalu, jumlah pengunjung yang ada di Tanah Abang telah mencapai 87.000, sementara pada tanggal 2 Mei lalu, jumlah pengunjung di Tanah Abang telah mencapai angka 100.000 pengunjung. Maka dari itu, memang keadaan ini telah membuat seluruh pihak yang berwenang telah membuat kebijakan khusus di Pasar Tanah Abang, seperti misalnya pihak kepolisian saat ini telah membuat rekayasa lalu lintas di sekitar areal Tanah Abang agar masyarakat tidak terlalu gampang untuk memasuki areal Tanah Abang, dan juga untuk mengontrol jumlah pengunjung yang ada di pusat perbelanjaan Tanah Abang. Selain itu juga pihak pengelola Pasar Tanah Abang juga sekarang ini telah membatasi jumlah masyarakat ataupun pengunjung di pusat perbelanjaan ataupun di Pasar Tanah Abang menjadi 5
50% saja. Serem banget ya ngelihat banyak orang yang berkerumun gitu padahal kondisi lagi pandemi kayak gini. Nah, buat kita semua, daripada kita keluar rumah buat beli sesuatu, baik itu ke pasar, ke mall, ke tempat-tempat yang memaksa kita buat berkerumunan, lebih baik kita beli secara online, pesan di rumah, bayar di rumah, dan barang pun langsung diantar ke rumah. Lebih mudah dan lebih praktis juga buat kita. Risikonya pun gak setinggi beli barang keluar rumah. Kalau aku sih lebih sering beli barang di Shopee ya. Nanti pembayarannya bisa COD atau bayar di tempat. Atau bisa juga bayar melalui Shopee Pay, yang dimana Shopee Pay-nya itu diisi lewat M-Banking atau Indomaret sekitar. Jadi itu lebih mudah dan praktis juga sih menurut aku. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus corona itu bisa berada di mana aja. Jadi, semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila nggak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Walaupun ada di rumah, kalian juga bisa kok menghubungi orang lain pakai akun sosial media. Nah, contohnya seperti berikut. Daripada kita berinteraksi secara langsung yang malah beresiko tinggi di keadaan seperti ini, lebih baik kita memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Dengan aplikasi-aplikasi ini, kita nggak perlu susah payah buat memaksakan bertemu secara langsung. Malah lebih memudahkan kita untuk terhubung dan bertemu lewat gadget yang kita miliki. Kalau aku buat berinteraksi dan bersosialisasi, lebih sering pakai aplikasi WhatsApp. Di situ kita bisa chattingan sama teman-teman, video callan bareng. Nah, kalau buat ngisi kegabutan daripada keluar rumah, aku lebih sering pakai aplikasi Instagram. Di situ bisa lihat video dan postingan menarik lainnya. Jadi kemarin tuh aku udah divaksin pertama dan dapat surat untuk rencana vaksin kedua. Nah, aku tuh vaksin tuh karena tahu pentingnya vaksin buat tubuh tuh gimana. Jadi buat kalian yang belum tahu, bisa simak penjelasan dan ilustrasi ini ya. Vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan dari pemberian atau pemakaian vaksin ini yaitu untuk menurunkan angka kematian akibat virus. Meskipun gak melindungi secara 100%, tetapi memperkecil kemungkinan terjadinya gejala komplikasi dari virus tersebut. Nah, itu dia video pembahasan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksin.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga selesai. Goodbye.